Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Maria Suryana, mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Dalam video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Nah, berikut adalah contoh contoh keterampilan berbicara dalam konteks formal. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Esa Unggul, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dalam lindungan dengan keadaan sehat walafiat. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih menjangkit di Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 hingga tahun ini. Pemerintah negara-negara dunia melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini, sehingga berdampak pada berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih sering kita dengar adalah UMKM merasakan kemacetan bisnis. Para pengusaha UMKM harus memutar otak agar bisa mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan langkah efisien seperti menurunkan produksi barang dan jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan, serta mengurangi saluran penjualan atau pemasaran. Meski begitu juga, UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai strategi bertahan. Pada saat pandemi, banyak pelaku usaha UMKM kesulitan dalam melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemberhentian hak kerja, sehingga angka pengangguran naik signifikan selama masa pandemi. Kesulitan lain yang dialami UMKM yaitu memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis juga perlu diantisipasi oleh pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi COVID-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi. Pelaku usaha, termasuk UMKM, perlu diberi inovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Namun, aktivitas bisnis dan prospek pertumbuhan sektor UMKM cenderung semakin membaik pada kuartal 1 tahun 2020.
Pemulihan ekonomi UMKM ini memberikan sinyal positif semakin pulihnya perekonomian nasional yang sempat tertekan akibat pandemi COVID-19. Solusi dan tantangan pemulihan UMKM. Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau kita sebut PEN. Pemerintah pusat di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor UMKM dapat bertahan menghadapi dampak COVID-19. Artinya, pengusaha UMKM dapat memperbaiki atau mendapat lebih baik dari sebelum-sebelumnya, sehingga dapat mengurangi krisis dan bertahan. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu menekankan penurunan pemutusan hak kerja PHK pada UMKM. Dikarenakan pelaku UMKM masih membutuhkan banyak dukungan, bimbingan, dan permodalan yang notabene berasal dari pemerintah di masa pandemi COVID-19. Bila terjadi sinergitas antara UMKM, pemerintah, dan stakeholder pendukung lainnya, maka bisa dipastikan proses transformasi digital UMKM dapat berjalan dengan sempurna. Selain itu, pengembangan UMKM digital pasca pandemi COVID-19 juga harus menjadi prioritas utama pemerintah dan semua stakeholder agar konsisten ekonomi digital di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Sebab pengembangan UMKM digital juga akan ikut berkontribusi dan memperkuat ekosistem kewirausahaan digital di Indonesia. Pengembangan UMKM digital di masa pandemi COVID-19 dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan UMKM di era ekonomi digital. Selain itu, pengembangan digital juga menjadi salah satu strategi penyelamat UMKM agar tetap eksis di masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, berbagai program pengembangan digitalisasi UMKM dapat mempercepat proses transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia yang bisa membuat UMKM bersaing di kancah internasional. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti semula dan para pelaku UMKM bisa berjalan sebagaimana mestinya. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.